Hai guys, balik lagi di Praktek Santuy bersama saya Dr. Dara alias Spokman. Minggu lalu saya buat pertanyaan di story Instagram tentang gimana sih merencanakan jenis kelamin bayi, dan ternyata banyak banget pertanyaan yang masuk. Kalau mau anak cowok gimana sih dok? Program anak cewek dong. Nah, ikan sepat, ikan gabus ketemu dengan ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus, gak bertele-tele. Ayo kita mulai. Pertanyaan pembuka dari @enggon. Gimana caranya Pak Dokter? Dari posisi, dari makanan, tanggalan Cina? Nah, gini nih. Pertanyaannya si Enggon ini udah mewakili hampir puluhan hingga barangkali hitungan saya itu hampir ratusan pertanyaan tentang topik ini ya. Jadi yang menarik saya jawab duluan adalah tanggalan Cina. Ini ternyata memang tanggalan Cina ini banyak ditanyakan juga di praktek saya sama pasien-pasien ya. Jadi katanya ada bukan tanggalan Cina atau kalender Cina lah istilahnya. Jadi konon yang saya pahami dari kalender Cina ini, jenis kelamin itu bisa ditentukan oleh bulan. Bulan saat terjadinya pembuahan. Pada saat berhubungan suami istri di musim tertentu, bisa saja atau di tanggal tertentu, bisa saja berkaitan dengan jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Cuma saya belum menemukan keterkaitan secara medis atau lebih secara ilmiah lah ya dengan metode ini. Jadi kalau ada yang tahu, tulis di komen di bawah ya. Jadi gini guys, ada pasien saya ngomong bahwa aduh dok, saya nggak enak nih sama suami. Kenapa bu? Saya nggak bisa ngasih dia anak laki-laki. Gitu loh, karena anak saya nih perempuan semua. Nah saya jelasin bahwa sebenarnya guys, yang menentukan adalah si suami. Kenapa? Karena di dalam sperma suami itu ada dua kromosom. Kromosom X yang nanti kalau masuk ke dalam sel telur menjadi anak perempuan, atau kromosom Y yang kalau masuk ke dalam sel telur jadi laki-laki. Jadi bukan si perempuan. Perempuan itu cuma punya kromosom X. Kalau dia ketemu sama kromosom X, jadi XX, jadilah anak perempuan. Tapi kalau sperma kromosom Y yang ketemu kromosom X di sel telur, jadinya XY, jadilah anak laki-laki. Itu dulu teori pertama. Jadi gini, kita balik lagi ya. Sperma kromosom Y. Kromosom Y ini yang jadi anak laki-laki nih kalau masuk ke dalam sel telur. Pertama, bentuknya itu lebih ramping. Jadi kepalanya tuh ramping. Jadi apa istilahnya tirus barangkali ya. Terus bentuknya selain ramping, kepalanya lebih tidak terlalu bulat ya. Jadi agak lebih lonjong, lebih tirus gitu. Bentuknya tuh lebih kecil. Tetapi karena dia kecil, gerakannya tuh cepat gitu loh. Nah, karena gerakannya cepat, dia umurnya pendek. Itu cuma sekitar 12 sampai 24 jam. Maksudnya apa? Jadi 12 sampai 24 jam dia keluar, terus tidak terjadi pembuahan, dia bisa mati. Nah, ini saya suka mengistilahkan motor adventure. Kenapa dibilang motor? Karena motor itu kan lebih kecil dari mobil. Jalanan cepat dan dia bisa berlika-liku gitu loh. Masuk kepot kiri, kepot kanan, itulah kurang lebih kromosom Y seperti itu. Cuman karena kepot kiri, kepot kanan, resiko kecelakaan dan terjadi apa-apa di jalan bagi pemotor juga lebih tinggi. Kurang lebih seperti itulah kromosom Y pada sperma. Sedangkan sperma kromosom X yang jadi cewek nih kalau ketemu dengan sel telur, itu bentuknya kepalanya itu lebih bulat. Jadi dia sedikit kurang lebih 3% lebih besar daripada sperma kromosom Y. Nah, karena dia lebih besar, otomatis jalannya juga agak lebih lamban. Tetapi karena jalannya lebih lamban, dia itu lebih umur panjang. Jadi umurnya itu bisa sekitar 24 sampai 48 jam. Yang sebelumnya kromosom Y itu kan cuma setengah hari sampai 1 hari ya. Terus habis itu mati. Kalau ini enggak, bisa 1 sampai 2 hari. Baru kemudian dia tidak ada pembuahan, sperma kromosom X tersebut mati. Saya mengistilahkan ini seperti kayak mobil. Mobil itu kan jalannya tidak segesit motor, tetapi biasanya lebih aman. Untuk mana? Sampai ke tujuan tentunya. Nah, kalau berbicara kesuburan pria itu sebenarnya terjadi anytime. Jadi laki-laki itu asalkan dia sehat, ya kan, organ reproduksinya sehat, sejak dia akil balik sampai usia tua, ketika dia ejakulasi, tetap aja sperma itu bisa membuahi. Dengan catatan, jika organ reproduksinya normal ya.
Jadi organ genitalnya, spermanya normal anytime. Jadi dari remaja sampai dia mungkin sudah istilahnya kakek-kakek, dia masih bisa menghamili pasangannya atau istrinya. Nah, sedangkan wanita kesuburannya nggak seperti itu. Jadi kesuburan wanita itu ada istilahnya ovulasi. Ovulasi itu masa subur. Masa subur pada wanita itu di dalam satu siklus haid itu antara dari haid pertama sekarang ke hari pertama haid berikutnya itu cuma terjadi satu kali. Nah, satu kali itu artinya apa? Pada saat sel telur keluar dari indung telur. Dan proses ini disebut proses ovulasi. Proses ovulasi ini berlangsung cuma sekitar 1-2 hari. Nah, ketika sudah terjadi ovulasi atau sel telur keluar, 1-2 hari tidak dibuahi sama sel sperma, sel tersebut pun akan ikut mati. Jadi guys, kehamilan itu bisa terjadi jika ada sel sperma yang sehat bertemu dengan sel telur pada saat ovulasi tentunya. Ketika dia ketemu, terjadi pembuahan, pada saat itulah ada potensi untuk hamil. Oke guys, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, tolong subscribe dan nyalakan tanda notifikasi agar gak ketinggalan video baru dari saya. Oke, pertanyaan berikutnya ini saya gabung beberapa pertanyaan nih guys, karena memang ini pertanyaan mirip-mirip. Pertama, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang pengen program atau merencanakan bayi laki-laki. Pertama dari @hesti19, gimana caranya supaya dapat baby cowok dok? Kemudian dari @nabila_tamara, gimana biar dapat bayi cowok dok? Biar anak kedua cowok. Berarti si Nabila ini anak pertamanya cewek ya. Biasanya orang kayak gitu tuh. Kalau anak pertamanya cewek, dia pengen anak keduanya cowok biar sepasang gitu ya. Begitu pula sebaliknya. Yang berikutnya dari @siska ariningsi. Kalau mau anak cowok, bikinnya pas masa subur ya dok? Nanti kita jawab ya Siska. Dan kemudian dari @wihdatunisa. Mitos atau fakta dok, kalau mau bayi laki-laki, kita sebagai orang tua harus banyak konsumsi protein hewani. Ini juga nanti akan saya jawab. Dan terakhir dari @mahbubah_rahman. Benarkah rajin minum kelapa muda bisa meningkatkan keberhasilan program anak laki-laki? Jadi ini sebenarnya guys, kenapa saya rangkum seperti ini? Karena pertanyaan itu mirip-mirip. Nah ini cuman beberapa yang saya ambil, kebetulan yang lain nanti kalau belum ambil, belum saya sebutin namanya mungkin di video praktek santuy berikutnya ya. Tetapi ini teman-teman yang bertanya ini mewakili pasti pertanyaan-pertanyaan kalian yang sejenis pertanyaannya. Kita jawab satu persatu. Anak cowok. Ya, memang di banyak suku di Indonesia itu masih menganggap pengen punya anak cowok. Karena apa? Membawa nama keluarga katanya. Padahal sebenarnya itu kan laki-laki dan perempuan ini memang hadiah dari Tuhan ya. Jadi kita terima aja. Tetapi sebagai manusia tidak ada salahnya kita berikhtiar atau berusaha. Nah, jadi buat teman-teman nih yang udah tanya atau pengen merencanakan punya anak laki-laki atau anak cowok, pertama harus tahu dong bahwa anak cowok ini bisa terjadi sekali lagi jika sperma suami yang kromosom Y itu yang bentuknya kecil, geraknya cepat, tapi umurnya pendek, istilahnya sepeda motor itu bertemu dengan sel telur. Nah, artinya hubungan seksual atau senggama itu harus sedekat mungkin dengan waktu ovulasi. Ovulasi itu adalah masa subur. Jadi ovulasi itu sel telur keluar, spermanya datang. Ya, jadi ini istilahnya saya kasih contoh guys. Ini sel telur atau si telur. Ini adalah titik finish. Dari mana? Dari para sperma ini. Di sperma ini ada kromosom X dan Y. Ini cepat-cepatan nih masuk ke sini. Karena begitu satu sudah masuk ke sini, langsung udah ketutup pintunya, yang lain nggak bisa masuk. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Jadi nggak bisa tuh sperma di dalam satu sel telur, sperma masuk ada 1 atau 2, nggak bisa. Jadi nggak bisa tuh di dalam satu sel telur ada lebih dari 1 sperma yang masuk. Jadi begitu 1 sperma udah masuk, udah ngunci, yang lain udah nggak bisa masuk. Nah, berarti harus cepet-cepetan nih. Begitu ovulasi, sperma harus langsung masuk. Sperma apa nih kalau mau punya anak laki-laki? Yaitu sperma kromosom Y. Nah, biasanya memang kromosom Y itu kan cepat ya. Jadi kalau istilahnya adu balap mobil dan motor nih, dari sini ke sini, cepet-cepetan. Biasanya motor lebih cepat tuh. Makanya harus deket-deket pada saat ovulasi. Bisa dibayangkan kalau belum ovulasi, motornya udah lari duluan, tahu-tahu ada kenapa-kenapa di jalan, mati,
ya tidak ketemu siapa-siapa. Nanti begitu sel telurnya besoknya baru muncul, mobil yang jalannya pelan-pelan ini, si kromosom X ini baru ketemu. Akhirnya nggak sesuai keinginannya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau kejauhan dari masa subur atau ovulasi, bisa keburu mati nih sperma kromosom Y. Karena hidupnya singkat. Jadi penting sekali guys, kalian mengetahui kapan masa subur kalian. Nah, untuk mengetahui kapan masa subur kalian, kalian bisa nonton di video yang saya buat di sebelah kanan atas. Ya, di situ ada linknya. Lihat itu dulu supaya nggak salah dalam menentukan kapan masa subur seorang wanita. Nah, kemudian dari posisi bercinta. Tadi kalau nggak salah di pertanyaan yang pertama si Inggon juga nanya tuh kayak gitu. Posisi apa yang menentukan? Posisi yang membuat si sperma kromosom Y yang akan jadi laki-laki untuk masuk ke dalam sel telur harus sedekat mungkin. Sedekat mungkin tuh nanti kita tunjukin gambarnya ya. Jadi intinya ketika ini, contohnya ini penis ya. Ketika terjadi ejakulasi, dia harus sedekat mungkin sama mulut rahim. Ini mulut rahim nih. Ini mulut rahim, ini penis. Kalau begini agak lebih jauh. Jadi kalau dia nempel begini banget, ini bagus. Karena artinya dari ujung penis, ketika sperma keluar langsung masuk ke dalam mulut rahim. Nah, biasanya posisi ini dikenal dengan posisi doggy style. Doggy style tuh si laki-laki dari belakang, perempuan dari belakang. Laki-laki dari belakang, perempuan dari belakang, nggak bisa tuh berhadapan-hadapan, salah, sorry. Jadi si laki-laki dari belakang, perempuan di depannya, seperti ya kayak gayanya doggy gitu ya, ketika bercinta. Kenapa ini bisa lebih dekat? Karena kan penis tuh masuknya begini, vagina di sini, jadi itu pas masuknya begini, gini loh. Jadi kalau dia begini, dari bawah tuh ini penis, ini vagina, dia pas gitu loh. Makanya kenapa dibilang gaya doggy style ini membuat ujung penis sama ujung mulut rahim itu benar-benar dekat, karena memang dia bisa masuk maksimal. Banyak yang kadang-kadang berpikir kan kalau perempuan di atas atau di bawah tetap masih tidak sedekat dengan gaya doggy style ini. Makanya boleh dicoba nih kalau mau ejakulasi, diakhiri dengan gaya doggy style. Nah, penting juga untuk mengetahui pola diet atau makanan untuk memilih jenis kelamin. Karena memang banyak banget kan yang nanya, kayak tadi kan, katanya harus makan protein hewani, katanya harus minum air kelapa. Nah, ini penjelasan ilmiahnya. Jadi gini, dulu di Prancis itu pernah dilakukan penelitian. Makanya dikenal dengan istilah the French diet, ya kan? Jadi para ilmuwan di Prancis itu meneliti pada banyak keluarga. Jadi ada beberapa keluarga diteliti, kenapa keluarga ini banyakkan anaknya laki-laki. Kenapa yang sebaliknya? Nah, pada yang keluarga punya banyak anak laki-laki, itu diteliti nih orang tuanya makan apa. Ternyata orang tua yang anaknya kebanyakan laki-laki ini, dia banyak makan makanan yang mengandung natrium dan kalium. Sedangkan pada sekelompok orang tua yang pengen punya anak perempuan, banyak makan makanan yang mengandung kalsium dan magnesium. Nah, ini kita yang fokus yang cowok dulu nih. Jadi kalau mau program anak laki-laki, makanlah makanan yang tinggi akan kandungan kalium dan natriumnya. Nah, kayak dibilang minum air kelapa ya bisa aja, mungkin di situ ada kalium dan natrium juga kan. Jadi guys, sekali lagi sperma kromosom Y yang akan jadi cowok itu cocok dengan makanan yang mengandung natrium dan kalium yang tinggi. Seperti apa tuh? Contohnya buah-buahan seperti cherry, aprikot, jeruk, teh, kopi, apalagi kentang, jamur, daging merah. Daging merah tuh sapi, kambing, itu cocok tuh. Cocok tadi dibilang protein hewani ya. Jadi kalau mau punya anak cowok, makan seperti itu. Nah, sebenarnya makan ini juga penting dikonsumsi oleh si wanita atau si istri. Jadi bukan cuma suami. Nah, kan bingung. Katanya tadi dokter bilang sperma itu yang menentukan. Betul, sperma yang menentukan. Karena sperma itu yang ada dua komponen atau dua kromosom, X dan Y. Tetapi harus tahu ya, ini ada sedikit penjelasan lebih detail. Jadi ini sel telur nih, ini sel telur. Sel telur ini ada pelapis luarnya nih. Ada lapisan luarnya. Nah, lapisan luarnya ini kalau si ibu itu sering makan makanan yang tinggi akan natrium dan kalium, sekali lagi natrium dan kalium ini dia ramah terhadap sperma kromosom Y yang jadi laki-laki.
ketika nanti ada sperma, dia itu bisa punya kayak daya magnet. Dia bisa narik gitu loh. Dia bisa narik yang Y, dia nolak yang X. Jadi si sel telur ini punya daya untuk menolak sperma juga. Makanya segala upaya kita coba kan, jaraknya dikasih jarak tempuhnya dekat, sedekat mungkin sama ovulasi, posisinya, makannya juga. Jadi ibu-ibu sekali lagi ingin program bayi laki-laki, banyak makanan natrium dan kalium supaya sel telurnya itu, pelapis luarnya itu lebih ramah dan punya kayak daya potensi listrik ya atau magnet untuk menarik si kromosom Y, sperma kromosom Y. Karena begitu sperma tersebut sudah masuk ke sel telur, dia udah kunci. Jadi saya suka mengartikan sperma ini masuk ke dalam sel telur itu kayak anak kunci. Jadi sel telur itu kayak lubang kunci, sperma itu kayak kuncinya. Jadi kalau yang masuk tidak pas dia nggak bisa ngunci, harus kunci yang tepat. Nah, kurang lebih seperti itulah analoginya gitu loh. Nah, contohnya gini lah guys, mungkin kalau kalian agak bingung ya. Jadi wanita yang banyak mengkonsumsi makanan tinggi natrium dan kalium dan rendah kalsium dan magnesium selama kurang lebih 2 bulan sebelum program hamil ya, atau kurang lebih 8 minggu, reseptor atau reseptor di permukaan si sel telur itu akan lebih suka apa? Suka menarik si sperma kromosom Y, sehingga potensi untuk meningkatkan kemungkinan hamil anak laki-laki menjadi semakin besar. Begitu juga sebaliknya guys. Oke, berikutnya pertanyaan dari @Putih Amalia Setianto. Apa benar mau program anak lelaki cebok pakai baking soda? Jadi gini guys. Jadi sejujurnya saya mau cerita sedikit juga nih ya, disclaimer ya. Jadi dulu waktu saya punya anak pertama, saya juga iseng-iseng nyoba kayak gini. Sampai saya beli tuh baking soda atau soda kue ya. Jadi saya beli soda kue. Jadi soda kue ini saya campur di dalam air. Terus saya kasih sama istri saya, "Mah, coba kamu bilas dulu," gitu loh. Istilahnya kayak cebok gitu loh. Sebelum kita hubungan suami istri. Karena waktu itu saya juga pengen kalau bisa, namanya juga usaha ya gitu ya. Mudah-mudahan anak pertama laki-laki gitu ya. Namanya kita berusaha gitu ya, nggak ada salahnya. Tetapi kenyataannya anak saya perempuan gitu loh. Artinya apa? Cara ini ya memang belum pernah diteliti. Ini dicocok-cocokin lah bahwa suasana basah di vagina yang disebabkan oleh si baking soda ini memang lebih ramah terhadap sperma kromosom Y. Jadi kalau mau dicoba-coba boleh, cuman saya tidak menyarankan. Karena apa? Takutnya nanti kita merubah asam basah vagina, malah kemungkinan kayak keputihan, iritasi dan segala macam malah beresiko. Jadi kalau mau dicoba, saran saya tuh cara yang kita sebutin di atas. Bagaimana pola makan, bagaimana posisi, dan tahu kapan waktu suburnya. Sehingga itu tadi, teori yang kita sebutkan di atas itu kemungkinan bisa lebih berguna untuk merencanakan jenis kelamin anak tertentu. Seperti itu. Oke, berikutnya ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang pengen anak cewek. Ini sebaliknya nih. Pertama dari Anggining. Tips untuk kelamin cewek dong dok. Terus @Rairena. Katanya kalau mau bayi perempuan, suami istri harus rajin makan sayuran ya dok. Nah berarti seputar isu makan makanan ya, diet ya. Terus yang berikutnya dari @H2_honey and herbal. Dok, katanya kalau mau dapat anak perempuan harus dikondisikan asam ya dok. Sampai rela pakai jeruk nipis dok. Kayak makan bakso pakai jeruk nipis. Oke, jadi gini guys. Sekali lagi, anak cewek bisa terjadi jika sperma kromosom X yang bentuknya lebih besar, kepala yang lebih membulat, gerakannya lebih lamban, tapi umurnya lebih panjang itu bisa sampai 1-2 hari sejak ejakulasi. Saya istilahkan dengan mobil, si sperma kromosom X ini masuk ke dalam sel telur. Otomatis ini adalah kebalikan dari pernyataan saya sebelumnya. Jika pengen anak laki-laki, hubungan seksualnya sedekat mungkin pada saat ovulasi sekali lagi sel telur keluar. Kalau itu ovulasi. Kalau mau anak perempuan, pada saat ovulasi sekarang, hubungannya jangan langsung sekarang, tetapi beberapa hari sebelumnya. Nah, ini agak susah-susah gampang memang guys. Lebih gampang sebenarnya program anak laki-laki. Karena kita nggak akan pernah tahu nih kapan waktu suburnya, iya kan? Nah, mungkin kalian bisa bantu dengan tulis di kalender. Kira-kira saya suburnya sekian. Tapi memang
ini saya tahu ini tidak semudah yang kita omongin. Teorinya berhubungan seksual 2-3 hari sebelum si sel telur ini keluar. Maksudnya apa? Supaya biar si kromosom Y yang jalannya cepat, yang akan jadi laki-laki itu udah mati duluan. Nanti setelah itu sel telur keluar, baru kromosom X yang jalannya pelan, yang mobil ini, baru membuahi, jadi dia anak perempuan. Cuman memang ini agak susah-susah gampang. Kenapa susah-susah gampangnya? Kita sulit untuk memprediksi si sel telur ini. Kapan kita tahu apakah 1-2 hari ke depan dia akan subur? Kalau subur kan kita tahu kan, begitu ada tanda-tanda kesuburan langsung berhubungan pada saat itu juga atau malam itu juga gitu loh. Sekali lagi guys, video tentang ovulasi atau masa subur, jangan lupa nonton di link sebelah kiri atas ini. Saya udah buat sebelumnya ya. Jadi ini video penting bagi kalian untuk mengetahui kapan masa subur kalian khususnya wanita. Jadi seperti yang saya sebutin tadi guys, ada istilahnya the French diet. Si ilmuwan-ilmuwan dari Prancis itu kan mengadakan penelitian ya. Diadakan penelitian bagi orang tua yang punya banyak anak perempuan. Apa sih dia makan sebelumnya? Ternyata mereka tuh banyak makan makanan yang tinggi akan kalsium dan magnesium. Jangan kebalik ya. Kalsium dan magnesium untuk program anak perempuan, sedangkan kalium dan natrium untuk program anak laki-laki. Nanti kita akan tulis di sini deh supaya kalian nggak salah dengar, supaya nanti salah makan malah berabe lagi gitu kan. Jadi sperma kromosom X yang akan jadi anak perempuan ini memang sekali lagi cocok untuk makanan-makanan yang tinggi kalsium dan magnesium. Contohnya apa? Kacang-kacangan, susu, wortel, buah bit, bawang, timun, sayur-sayuran hijau kayak selada hijau, produk-produk dairy product tuh kayak keju, ikan laut. Nah, itu semua tinggi akan kalsium dan magnesium. Jadi boleh buat teman-teman di sini yang ingin program atau merencanakan bayi perempuan, coba banyakin konsumsi makanan tersebut. Sekali lagi supaya apa? Supaya si reseptor di sel telur kalian ketika masuk sperma, dia lebih memilih sperma yang kromosom X yang akan jadi anak cewek. Seperti itu. Nah, gimana tentang posisi atau gaya bercinta? Nah, itu lebih bebas lah. Mau posisi misionaris, laki-laki di atas, atau menyamping, intinya nggak terlalu bermasalah. Karena justru dia nggak usah deket-deket banget nih dari ujung penis suami sama mulut rahim, jadi agak dijarakin dikit. Ada yang bilang katanya gimana dok, ketika hubungan seksual pas mau ejakulasi si suami tarik dikit. Ya boleh-boleh aja jika memungkinkan cara itu. Gitu guys, mudah-mudahan jelas ya yang mau punya anak laki-laki dan anak perempuan. Mohon maaf nih kalau penjelasan saya mungkin terlalu cepat ya. Nanti ditonton ulang aja, 2-3 kali pasti paham. Oke guys, cara-cara yang tadi kita bahas itu adalah cara-cara sederhana yang bisa kalian kerjakan di rumah. Jadi nggak perlu ada bantuan dokter. Nah, di sini ada pertanyaan dari @Adelia Pis. Ada metode promil yang spesifik untuk bayi perempuan dengan angka keberhasilan 90%? Wow. Terus dari @Mevrouw_Wutami. Emang boleh milih ya dok? Saya tinggal di Belanda. Oh, ini orang dari Belanda ya. Mevrouw, pantas namanya Mevrouw itu nyonya. Saya tinggal di Belanda, hamil program IVF. IVF ini bayi tabung. Lupa nanya pas transfer embrio untuk pilih jenis kelamin. Nah, jadi gini guys. Ini pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh Adelia dan si Utami ini adalah program hamil yang menggunakan teknik reproduksi berbantu, yaitu inseminasi dan bayi tabung. Jadi, apa bedanya inseminasi dan bayi tabung? Bayi tabung tuh disingkat IVF ya, in vitro fertilization. Nah, inseminasi itu lebih sederhana. Maksudnya gimana? Jadi pada saat si istri ini udah mau subur, biasanya si suami disuruh datang, mengeluarkan spermanya, jadi bukan dikeluarkan, tapi mengeluarkan. Jadi sperm collection diberikan ke lab, di lab itu dilakukan pencucian sperma atau sperm washing. Dipilih-pilihlah kurang lebih yang mana yang bentuknya sesuai dengan kromosom X, mana yang kurang lebih kromosom Y. Jadi kalau umpamanya nanti mau program untuk bayi laki-laki, tentunya yang bentuknya spermanya kecil, bentuknya lebih kecil, itulah yang dimasukin ke dalam rahim ibunya dengan cara disuntikin atau disemprot seperti itu. Begitu pula sebaliknya. Itu inseminasi, tidak terlalu ribet. Sedangkan bayi tabung sedikit lebih kompleks.
Bayi tabung itu banyak persiapan-persiapan ya, dari persiapan hormonal, juga ada yang namanya ovum pick up. Jadi itu kayak ada operasi kecil, si ibu dibius, kemudian masuk alat dari vaginanya, masuk ke dalam, jadi semacam kayak ada jarum kecil, ketemu dengan sel telur, dihisaplah si indung-indung telur di dalam sel telur tersebut. Kemudian sel telur udah diambil sperma suami, disatuin di dalam cawan, makanya atau cawan atau tabung, makanya dibilang bayi tabung. Setelah sudah terjadi pertemuan sperma sama sel telur, jadi sudah terjadi embrio tuh di situ. Embrio tersebut dimasukin ke dalam rahim ibu hamil. Makanya pertanyaan si Utami ada dibilang transfer embrio, artinya embrio yang sudah dibuat di dalam cawan, dipertemukan di dalam cawan atau tabung tersebut, itu dimasukin ke dalam rahim. Ini proses sakral nih, ini proses yang benar-benar gak boleh salah. Karena begitu salah semprot atau salah penanganan, kemungkinan besar bayi tabungnya akan gagal. Jadi gitu guys, perbedaannya antara inseminasi dan bayi tabung. Dan bagaimana kaitannya inseminasi dan bayi tabung untuk gender selection, untuk pemilihan jenis kelamin? Ya tentunya pada saat proses pencucian sperma itu. Jadi sperma-sperma yang, kalau contohnya mau anak laki-laki nih, jadi sperma-sperma, kumpulan sperma suami yang bentuknya kecil, yang kira-kira menyerupai sperma-sperma kromosom Y, ini yang dimasukkan ke dalam rahim si ibunya. Begitu pula sebaliknya. Nah, cuman memang ini ada etikanya guys. Jadi sebenarnya program inseminasi dan bayi tabung ini kan tujuannya untuk mengatasi infertilitas atau orang yang sulit untuk memiliki keturunan. Nah, gimana nih kalau mau memilih jenis kelamin? Itu biasa ada etikanya. Itu nanti akan dibahas di video lain, atau jika kalian ingin melakukan bayi tabung atau melakukan inseminasi harus tanyakan sama dokter yang melakukan itu. Oke guys, terakhir nih ada bonus pertanyaan dari @Cahya Anindita. Nah, ini pertanyaan menurut saya ini agak unik nih ya. Dia bilang gini, hamil laki atau perempuan perawatannya sama nggak dok? Amit-amit cabang bayi, ada cewek ke laki-lakian atau sebaliknya? Ada hubungannya waktu di kandungan? Saya ngerti ini. Soalnya gini, yang ditakutkan sama si Anindita ini, terutama ketika salah makan pada saat lagi hamil. Karena ada yang bilang, dok, kalau umpamanya kita lagi hamil, kita kebanyakan makan makanan-makanan seperti tahu tempe. Tahu tempe itu mengandung fitoestrogen, estrogen yang dari tumbuh-tumbuhan. Nah, sedangkan estrogen ini adalah hormonnya perempuan. Sedangkan kita hamilnya laki-laki. Takutnya nanti anaknya jadi, mohon maaf, agak sedikit kemayu. Apakah benar dok? Jawabannya tidak seperti itu. Jadi itu tidak benar. Bahkan menurut saya tahu dan tempe ini bagus ya kan. Tahu dan tempe ini kan protein nabati. Jadi itu bagus untuk pertumbuhan jaringan, pertumbuhan otak janin. Jadi nggak usah khawatir. Biasanya mohon maaf, jika ada perilaku yang tidak semestinya, itu lebih berkaitan pada saat si anak tersebut bertumbuh dan berkembang, dan bagaimana lingkungan sekitarnya. Gitu guys, jadi kurang lebih itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan di Instagram saya seputar merencanakan jenis kelamin bayi. Oke guys, jadi sekali lagi, betul, sperma memang punya peranan untuk menentukan ini jadi laki-laki atau perempuan. Karena ada laki-laki yang spermanya itu dominan kromosom Y. Makanya nggak heran ada keluarga anaknya 5 laki-laki semua. Begitu pula sebaliknya, ada yang dominan kromosom X, jadi anaknya tuh mayoritas atau bisa semuanya perempuan. Tetapi harus diingat, faktor si istri, faktor si ibu ini juga penting dari makanan tentunya. Untuk apa? Untuk pada saat dia seleksi sperma yang masuk. Jadi belum tentu tuh sperma Y masuk duluan, langsung bisa masuk. Bisa aja dia nggak terima, dia terima yang satunya. Karena apa? Berkaitan sama reseptor yang ada di dalam sel telur yang sudah tadi kita jelaskan di atas. Oke guys, semoga video ini yang rasanya kayaknya cukup panjang ini bisa menjelaskan kebingungan atau keingintahuan kalian untuk program jenis kelamin bayi. Semoga kalian senang dengan video ini. Jangan lupa like, share ke semua orang, dan tulis komen jika ada masukan buat kita di sini. Bye! Soda kue ya guys, bukan soda api. Jadi naga. Oh no!